Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini tentang masih dalam topik pengharapan. Sepanjang bulan ini kita akan bahas tentang pengharapan, saudara ya. Nah, kita akan melihat judul ini, memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, saudara ya. Mari kita akan melihat memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Seperti biasa, saudara bisa akses semuanya di www.corneliuskando.wordpress.com, saudara ya. Mari saya mulai dari Ayub pasal 11 ayat yang ke-8, saudara. Ayub pasal 11 ayat yang ke-8. Ayub pasal 11 ayat yang ke-8. Mari kita lihat di sana. Kalau ini saudara bisa lihat juga di layar. Ayub pasal 11 ayat yang ke-8, saudara ya. Oke. Ya, maaf kalau di Alkitab saudara ayat 7 ya. Karena saya pakai salinan bahasa Inggris jadi dia kegeser ke ayatnya ya. Ayub 11 ayat yang ke-7. Kalau di dalam sorry ya, apa saya salah catat, entah dia Ayub 11 atau Ayub 1 ayat 8, saudara ya. Oke, mari saudara lihat saja dalam bagian ini dalam kitab Ayub, saudara ya, dikatakan seperti ini, baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan engkau akan pergi tidur dengan tentram. Saudara perhatikan frasa pertama, engkau akan merasa aman kalau apa? Punya harapan. Nah, saudara perhatikan apa yang disampaikan oleh Ayub mengenai harapan atau pengharapan itu sesungguhnya adalah sebuah realita kehidupan, saudara ya. Orang yang punya harapan akan memiliki ketenangan. Betul tidak, saudara ya? Kalau punya harapan, punya pegangan, maka akan memiliki ketenangan. Orang-orang yang punya pengharapan, maka seseorang tersebut dia akan memiliki kehidupan. Kalau orang udah gak punya lagi apa yang dia harapkan, dia gak memiliki lagi harapan dalam hidupnya, maka dia akan berhenti dalam hidup, saudara ya. Nah, saudara perhatikan, suami istri dapat tidur nyenyak karena punya pengharapan, saudara. Saudara besok bangun, saudara bekerja, kemudian mendapatkan upah, itu yang kemudian mencukupkan semua kebutuhan saudara dalam keluarga, saudara ya. Tetapi coba, pernahkah kita merenungkan bagaimana ketika harapan itu satu saat hilang? Suatu saat apa yang kita lakukan, yang kita harapkan, yang kemudian menghidupkan keluarga kita, suatu saat itu tidak ada lagi karena situasi dinamika kehidupan yang saudara jalani, begitu saudara ya. Nah, kita lihat di sini seseorang, katanya dalam kitab Ayub dikatakan seseorang dapat tidur nyenyak, katanya ya, karena dia punya harapan. Oke. Sekarang kita tidur nyenyak. Tadi malam saudara puji Tuhan semua tidur nyenyak sehingga bangun pagi hari ini boleh datang beribadah dan lain sebagainya, saudara. Kita bisa tidur nyenyak karena kita tahu kita dalam kondisi sehat. Besok hari ini maksudnya kita mau datang beribadah. Tapi coba kita renungkan ketika malam kita akan tidur dan kemudian situasinya berbeda, saudara ya. Situasinya berbeda. Nah, apalagi saudara ya. Nah, kita lihat di dalam bagian-bagian ini apa yang Ayub sampaikan ini semuanya adalah realita kehidupan. Ini adalah problem kehidupan yang seringkali kita alami hari-hari ini, saudara ya. Tapi saudara lihat dalam bagian lain dalam Alkitab, Allah memberikan kita solusi menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang seperti ini, saudara ya. Mari saya ajak saudara lihat dalam Roma 15 ayat 13, saudara. Ini yang akan jadi tumpuan dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Roma 15 ayat 13 sudah dapat? Semuanya kita baca bersama-sama. Roma pasal 15 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dikatakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam
pengharapan. Nah, sedikit saya kasih latar belakang dari surat Roma. Dalam pasal 15 ini Paulus seperti menasehati. Jadi nasihat-nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang umum seperti itu ya. Makanya bisa lompat-lompat topiknya. Kadang-kala bahas pengharapan, kadang-kala bahas iman, kadang-kala bahas salam kepada A, salam kepada B, saudara ya. Tapi saudara lihat di sini, sebenarnya kalau kita teliti, Paulus sedang memberikan suatu formula, suatu cara, suatu pemahaman bagaimana orang percaya dapat memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, saudara ya. Nah, kita lihat yang pertama, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita mengerti supaya kita dapat memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Yang pertama, kita harus pahami bahwa pengharapan kita, pengharapan manusia itu adalah pengharapan yang terbatas. Katakan terbatas. Terbatas. Saudara lihat penekanan saya, Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah, katanya, sumber pengharapan memenuhi kamu. Kata memenuhi, Paulus doa supaya jemaat dipenuhi dengan pengharapan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, manusia bukanlah makhluk yang full, makhluk yang selalu memiliki penuh dengan pengharapan. Selalu ada yang kurang, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan yang adalah sumber pengharapan itu memenuhi hati kita dengan pengharapan ya. Saudara lihat kata pengharapan dalam kata ini, dalam firman ini, artinya itu pengharapan gitu ya, saudara ya. Atau arti lainnya adalah dasar katanya untuk berharap, seperti itu ya. Nanti saudara bisa lihat lebih jauh di sana, saudara. Nah, kita lihat di sini kenapa pengharapan manusia itu terbatas, saudara. Saya dan saudara adalah manusia yang memiliki pengharapan. Kita pengen keluarga kita nanti seperti ini. Kita pengen suami istri seperti ini. Kita pengen keluarga anak-anak seperti ini. Nih contoh nih, belum balik dulu, gitu ya saudara ya. Yang ibu-ibu seneng gitu. Saya pun tahu karena istri diracuni oleh istri, saudara ya. Ibu-ibu, tapi in case bapak-bapak juga ya. Saya cuma berdua sama Bapak Beneta gitu ya. Ini in case ini bagus sekali untuk kita pelajari untuk apa ya? Dia menggambarkan ramah keluarga gitu ya. Jadi udah berkeluarga dan kemudian bertahun berjalan mulai berubah satu dengan yang lain. Bagus sekali. Harapannya ketika foto ini gitu ya saudara ya. Wah, nanti anak-anaknya lucu, baik-baik, istrinya bakalan lembut, suaminya bakalan kasih hadiah mulu tiap bulan. Mungkin begitu ya harapan kita ketika menikah. Pas menikah 1, 2, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kenyataannya tidak seperti itu karena saudara tidak menikah dengan malaikat. Saudara menikah dengan sesama manusia, punya lebih, punya kurang gitu saudara ya. Apalagi saudara, harapan kita pengen membangun keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis. Tapi kenyataannya sekali lagi saudara tidak menikah dengan malaikat. Saudara menikah dengan manusia yang punya kurang, yang juga punya kekurangan, dia juga punya kelemahan dan lain sebagainya. Dalam pernikahan justru apa? Justru keduanya harus sama-sama bertumbuh. Suami tidak bisa nuntut istri, kamu harus begini. Istri juga nggak bisa nuntut terus suami, kamu harus begini. Kita juga orang tua nggak bisa nuntut anak harus seperti ini, saudara ya. Kita punya banyak harapan terhadap keluarga. Atau apalagi saudara? Harapan kita sebagai orang tua gitu saudara ya. Kita bekerja dengan luar biasa dan sebagainya. Kita nggak biarkan tangan kita ini diam. Karena kita pengen apa saudara? Menyediakan atau mendukung, masih sebelumnya kita pengen menyediakan atau mendukung hal-hal supaya apa? Anak kita bisa sukses, anak kita bisa berhasil, taraf kehidupannya lebih dari kita dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Atau apalagi? Lanjut, sebagai anak, saudara ya, sebagai anak kita pengen orang tua kita menikmati masa tua dengan tenang, dengan baik, tanpa pikir ini, tanpa pikir itu dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita juga sebagai anak adalah orang-orang manusia yang
yang terbatas, saudara ya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan selalu tidak berbanding lurus dengan kenyataannya, saudara. Kita usahakan begitu rupa, kita lakukan ini begitu rupa. Ternyata Pak udah didoain juga. Ternyata kenyataannya juga tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Perhatikan apa harapan-harapan lain seperti apa lagi. Harapan-harapan dalam keluarga supaya apa? Membangun hidup yang aman, membangun hidup yang nyaman, membangun hidup yang mapan gitu, saudara ya. Saya pernah ketemu orang, dia ngomong, Pak kenal keluarga ini. Wah, mereka itu udah financial free katanya. Wah, luar biasa, saudara. Tiap bulan udah gak mikir macam-macam gitu, saudara. Udah financial free. Dan apa sebagainya, saudara. Tapi saya mau katakan, semua harapan-harapan yang kita bangun, harapan-harapan yang kita kejar untuk keluarga, keuangan, pekerjaan, dan semuanya itu terbatas. Itu terbatas. Memiliki harapan ini dan itu, punya target ini dan itu tidaklah salah. Saya ulang-ulang ini selalu, saudara. Gak salah, bahkan harus punya target. Saya ngomong tadi malam ke anak-anak youth, harus punya target. Kalau gak punya target, ya kita seperti petinju yang mukul angin. Gak bisa mukul apapun, saudara. Kita harus punya harapan ini dan itu. Tetapi saudara harus ingat, sebagai manusia kita harus menghadapi kenyataan bahwa dalam semua yang kita upayakan tentang harapan-harapan kita, kita ini adalah makhluk yang terbatas, saudara. Sekuat apapun kita berusaha, sekuat apapun kita mencoba, selalu ada batasnya. Selalu ada nilai-nilai ideal yang kita nggak dapat kejar, saudara. Ada amin, saudara ya. Saudara lihat di sini ya, kata tadi Paulus bilang memenuhi kamu, katanya ya, memenuhi kamu. Kita bisa lihat di sini bahwa apa, kita ini ternyata adalah manusia yang ada batasnya, yang butuh kuasa Tuhan untuk memenuhi ke dalam diri saya dan saudara. Nah, saudara perhatikan kata harapan ini sama katanya seperti yang dipakai dalam Roma 4 ayat 18. Saudara ya, saya baca, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata mengalami krisis harapan, krisis iman. Kita perhatikan Abraham sebagai bapak orang percaya juga ada mengalami pengalaman yang sama, saudara ya. Karena kita pikir wah Abraham dicatat dalam Alkitab berarti dia orang yang hebat. Ternyata tidak. Abraham juga manusia yang terbatas dalam memiliki pengharapan dan mengupayakan pengharapan tersebut, saudara. Kita harus ingat bahwa apa yang kita upayakan, semua harapan-harapan kita itu terbatas. Saya tulis seperti ini. Pengharapan yang dibangun di atas dasar apa? Daya manusia, upaya manusia, itu sifatnya terbatas. Tetapi saudara perhatikan, pengharapan yang saudara bangun, saudara taruh di dalam Kristus, sifatnya tidak terbatas. Sifatnya kekal, sifatnya pasti, saudara ya. Kita lihat di sini bahwa apa? Ini kabar baiknya. Di tengah segala keterbatasan kita untuk mengupayakan pengharapan-pengharapan yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara lihat dalam bagian firman Tuhan ini, Allah sumber, katanya, Allah sumber pengharapan, dia mengaruniakan, katanya, dia memberikan pengharapan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saya ajak saudara untuk melihat beberapa ayat tentang pengharapan, saudara ya, beberapa ayat tentang keterbatasan kita sebagai manusia, saudara ya. Nah, saudara perhatikan dalam Mazmur 33 ayat 17, baca sama-sama, 1, 2, 3. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah, saudara perhatikan tentang kuda. Kenapa ya pemazmur menulis ini ya? Saudara perhatikan dalam Alkitab dan dalam dunia kita hari-hari ini, dalam dunia kita, kuda itu selalu menjadi simbol apa, saudara? Kekuatan, saudara ya.
For your information, saudara lihat, kalau mungkin pernah lihat brosur mobil atau baca artikel tentang mobil, kekuatan mobil itu seringkali diukur dalam satuan horsepower gitu saudara ya. Makanya sebabnya dalam Alkitab pun dicatat bahwa kuda itu selalu melambangkan kekuatan. Nah, tapi saudara lihat, yang tulis Mazmur ini adalah Daud. Daud ini siapa? Seorang raja perang, terbiasa ada duduk di atas kuda. Dia punya pengalaman perang yang begitu luar biasa. Tetapi Daud pun tetap bilang, kuda itu terbatas. Daud sedang menyamakan kuda dengan kekuatan segala upaya yang bisa dilakukan manusia. Harapan manusia itu sia-sia. Harapan manusia itu terbatas, saudara ya. Bahkan jangan dikatakan dalam firman Tuhan, jangan kita menumpukan harapan kita pada kekuatan-kekuatan manusia kita. Itu sia-sia, itu terbatas, saudara ya. Bahkan dalam ini ayat yang udah kita baca tadi ya. Saudara lihat tentang pengalaman Ayub, saudara ya. Dalam Ayub 11 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Kenapa Ayub, maksud saya Ayub. Kenapa Ayub bilang seperti ini, saudara? Saya percaya pengharapan Ayub kepada Tuhan adalah pengharapan yang luar biasa, saudara. Yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memberkati dia begitu rupa. Bahkan dalam Ayub 1 dikatakan dia ini orang yang paling makmur. Orang yang paling kaya katanya di daerah timur pada waktu itu. Ayub bisa punya pengalaman bagaimana dia dari tidak ada menjadi ada. Dia punya pengharapan, saudara ya. Kalau kita punya pengalaman itu dari tidak ada sampai jadi ada. Kalau kita ada di titik hari ini, maka kita punya pengharapan bahwa apa? Wah, ke depan, pasti Tuhan akan begini, Tuhan akan tolong dan lain sebagainya. Tapi saudara lihat di sini bahwa apa? Tuhan membawa Ayub dalam pengalaman pengharapan yang berbeda. Tuhan membentuk pengalaman, Tuhan membentuk pengharapan dalam diri Ayub justru dalam situasi yang sedang menurun. Saudara ingat ya, peristiwa yang Ayub alami begitu rupa. Kehilangan harta, properti, usaha dan semuanya. Kehilangan anak-anak, apalagi saudara, kehilangan istri. Istrinya tidak mati, tapi sifat asli istrinya keluar, saudara ya. Kutukilah alamu dan matilah katanya. Wah, istri mana seperti ini gitu saudara ya. Tapi saudara perhatikan, saya tulis seperti ini tentang pengalaman Ayub, saudara ya. Pengalaman iman dengan grafik yang naik rasanya indah. Indah nggak saudara? Indah, enak saudara ya. Pengalaman hidup dengan grafik yang naik maksudnya apa? Mungkin saudara bisa flashback ke belakang. Kehidupan kita dari di bawah, kemudian hari ini mulai beranjak pelan-pelan. Wah, kita bisa bilang Tuhan hebat, Tuhan ajaib, Tuhan memberkati aku dan sebagainya. Tapi saudara, bagaimana bila Tuhan membawa kita pada pengalaman dengan grafik hidup yang menurun? Orang Kristen kalau lagi grafik naik, wah bisa kesaksian kemana-mana. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika saudara udah ada di atas, tapi Tuhan membentuk saudara melalui pengalaman dengan grafik hidup yang menurun, saudara. Pengharapan kita kalau lagi naik begini, enak ya saudara ya. Wow, Tuhan pasti tolong. Oh, terbentuk pengharapannya kuat gitu saudara. Tapi bagaimana kalau seandainya menurun? Udah menurun, satu-satunya topangan istri bilang, mati aja, kutuki Tuhanmu. Wah, saudara, saya rasa ini Ayub sampai pada pengalaman seperti Abraham. Nggak ada dasar lagi untuk berharap, saudara. Waduh, kalau Ayub bergantung kepada apa yang dia miliki, tidak mungkin, saudara. Tetapi Ayub bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara ya. Nah, saya tulis pengalaman di luar batas nalar menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Tapi puji Tuhan, saudara punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas caranya, tidak terbatas apapun pikirannya di dalam menguji seluruh kehidupan saya dan saudara ya, saudara. Puji Tuhan.
Saudara lihat juga mari kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Ini kemarin minggu lalu sudah kita bahas. Saya tulis di sana upaya badani terbatas, saudara ya. Upaya badani dari manusia itu terbatas. Saudara lihat 1 Timotius 4 ayat 8, baca 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bagian lain Alkitab mengkonfirmasi kembali bahwa apa? Latihan badani, upaya badani itu terbatas gunanya. Semua hal yang kita upayakan secara jasmani, saudara, kesehatan fisik, kekayaan, pencapaian, pekerjaan ini dan itu terbatas, saudara. Tetapi saudara lihat bahwa apa? Kita dapat memiliki pengharapan yang terbatas ketika kita terhubung dengan Allah yang tidak terbatas. Melalui apa yang saudara lakukan pagi hari ini, saudara itu sedang menanam, saudara. Saudara itu sedang membiarkan Tuhan membentuk pengharapan yang tidak terbatas, pengharapan yang berlimpah-limpah. Ada amin, saudara ya. Bahkan satu ayat lagi yang terkenal, 2 Korintus 12 ayat 9, saudara ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bagi Paulus, dia justru lebih suka dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang kekurangan. Supaya apa? Paulus ingat resepnya, Paulus ingat kuncinya. Ketika dia sadar dia makhluk yang terbatas, dia orang yang terbatas, dia manusia yang terbatas, itu adalah pintu tercepat untuk Paulus mengalami kuasa Tuhan. Amin, saudara. Amin. Silahkan kita mengupayakan apapun target-target kerinduan kita untuk area-area dalam kehidupan saya, saudara. Tetapi selalu ingat bahwa kita manusia yang terbatas. Harusnya kesadaran kita terhadap keterbatasan kita itu mengarahkan kita untuk menghadap Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara ya. Nah, puji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara ya. Yang kedua, pengharapan ilahi hanya tumbuh dalam diri orang-orang yang beriman. Kita hanya punya pengharapan yang berlimpah-limpah kalau kita hidup dalam iman kepada Yesus. Saudara lihat Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Perhatikan frasa ini, dalam iman kamu. Bagi saya, untuk orang yang tulis nasihat-nasihat terakhir, kenapa sih harus sespesifik ini? Benar nggak, saudara ya? Kalau kita tulis apa, ya udahlah, nggak, yang penting tulis, orang pasti tahu maksudnya. Tapi kenapa harus ditulis secara spesifik? Kan bisa ditulis, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Titik. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, bla 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 dan sebagainya. Tapi kenapa harus ribet-ribet ditulis? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, saudara ya. Nah, dari sini kita bisa pelajari, saudara. Kita bisa melihat bahwa apa? Allah yang adalah sumber pengharapan, Allah yang berjanji untuk memberikan kita pengharapan yang berlimpah-limpah, itu hanya bisa terjadi bila apa, saudara? Iman kita terkoneksi dengan Allah, saudara. Jadi kita lihat di sini artinya atau pentingnya iman seseorang kepada Kristus menentukan seberapa besar, seberapa banyak, seberapa berlimpahnya harapan yang ia miliki untuk dapat menjalani kehidupan. Saudara lihat, sebenarnya dalam ayat ini ada 4 berkat yang orang percaya terima kalau dia benar-benar beriman kepada Kristus. Saudara lihat, dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan apa? Pertama, segala sukacita. Betul, saudara? Kemudian, dan damai sejahtera, katanya ya. Dan damai sejahtera. Nah, kemudian dalam iman kamu supaya apa? Oleh
kekuatan Roh Kudus. Ini berkat lagi. Ada pekerjaan Roh Kudus melalui iman kita kepada Kristus. Supaya apa? Kemudian selanjutnya dikatakan baru kita mendapatkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Keempat berkat ini terjadi oleh iman seseorang kepada Kristus. Wah, saya dapat bahan khotbah baru lagi saudara. Ini bahan khotbah baru saudara. Jadi ada 4 berkat yang terjadi, yang kita nikmati saat saudara benar-benar mempercayai Kristus dalam kehidupan saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pekerjaan Roh Kudus, dan ada pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara perhatikan, seberapa besar, seberapa kuat iman seseorang kepada Kristus, maka sebesar itu pula, sekuat itu pula pengharapan yang ia miliki, saudara. Jadi itu adalah semacam hal yang terjadi secara otomatis. Semakin saudara mempercayai Kristus dalam hidup saudara, Tuhan, aku tahu situasinya lagi tidak stabil. Tuhan, aku tahu keadaannya lagi begini, keadaannya lagi begitu. Tapi aku memilih untuk percaya kepada Engkau. Maka di sisi yang sama, sekuat itu pula harapan yang saudara miliki. Amin, saudara. Ketika saudara kehilangan keyakinan saudara kehilangan iman, saudara kehilangan kepercayaan terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, maka saudara, di saat itu pula saudara tidak punya harapan. Orang kalau tidak punya keyakinan lagi, dia tidak punya harapan, saudara. Tapi kalau saudara percaya kepada Kristus dalam segala situasi kehidupan saudara, maka sebesar itu pula harapan yang saudara miliki. Amin, saudara. Harapan di dalam Kristus untuk segala macam apapun, segala macam pergumulan yang sedang kita alami hari-hari ini, hanya akan tumbuh, hanya akan menjadi kuat, hanya akan menjadi besar kalau hari ini saudara ambil keputusan percaya kepada Kristus, saudara. Amin. Percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, banyak dimensinya. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Tapi hari ini yang saya mau tantang dalam kehidupan saudara, apakah saudara sudah ambil komitmen benar-benar untuk percaya kepada Kristus? Percaya kepada Kristus bukan hanya sekedar ditunjukkan saudara datang beribadah, saudara ambil keputusan untuk dibaptis dan lain sebagainya. Tapi itu keputusan yang saudara harus lahirkan dalam hati saudara. Nah, kalau keputusan itu saudara sudah buat, maka saya percaya harapan akan tumbuh. Amin, saudara ya. Nah, saya ajak saudara untuk lihat, kenapa sih ada kaitan yang erat antara iman dan pengharapan, step-stepnya, saudara ya. Saudara lihat 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, saudara. Saya nggak mau bermain cocok logi gitu, saudara. Tapi saya yakin percaya bahwa Paulus ketika tulis surat itu selalu ada maksud. Kalimat mana taruh di mana, kata mana taruh di mana. Tapi saudara perhatikan dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, stepnya, pengharapan, kasih, saudara ya. Nah, saudara lihat, iman dimunculkan pertama, baru pengharapan dimunculkan bagian yang kedua, saudara ya. Nah, kita lihat di sini bahwa apa? Paulus sedang bicara kepada kita melalui jemaat Korintus bahwa apa? Pengharapan seseorang gak akan pernah tumbuh, gak akan pernah menjadi kuat kalau gak ada iman yang mendahuluinya, saudara. Kalau saudara tidak percaya, tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Kristus dalam situasi yang sedang saudara hadapi, maka saudara tidak punya pengharapan. Iman seseorang kepada Kristus, kepada karya Kristus, kepada apa yang Kristus firmankan, itu sesungguhnya adalah kunci untuk kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara ya. Nah, mari lanjut. Nah, saudara lihat, iman katanya, iman, pengharapan, bahkan dalam bagian lain dalam firman Tuhan dikatakan itu hanya tumbuh kalau kita dengar firman. Saudara ya, yuk mari saya ajak saudara lihat Roma 10 ayat 17, Kolose 1 ayat 5. Saudara ya,
Nah, saudara perhatikan, saya baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa, saudara? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita sangkut pautkan dengan 1 Korintus 13, maka saya percaya pengharapan juga nggak bisa tumbuh kalau iman nggak tumbuh, saudara. Iman juga nggak bisa tumbuh kalau nggak ada hal yang sederhana yang seringkali kita abaikan. Mendengarkan firman, saudara ya. Bahkan Kolose 1 ayat 5, saudara. Kolose 1 ayat 5. Dikatakan begini, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu, perhatikan, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam apa, saudara? Firman kebenaran. Jadi seringkali kan kita bingung ya, aduh gimana ya supaya imanku kuat, gimana ya supaya harapanku kuat. Saudara cari pendeta yang sakti mungkin, atau ada yang mungkin seneng. Saya tahu ada jemaat, ada anak Tuhan tuh seneng. Wah, ngikutin pendeta A. Dia lagi di Cikarang, yuk bondong-bondong ke sana. Aku pengen ditumpang tangan sama dia. Pikirnya kali pendetanya sakti atau apa dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya iman kita hanya bisa tumbuh, harapan kita hanya bisa jadi kuat oleh ini. Yang seringkali kita abaikan, yang seringkali kita lupa. Kalau lagi ada masalah ini dan itu, kita lebih dahulu lihat apa ke. Tetapi ternyata ini yang seringkali kita abaikan. Ini yang menumbuhkan. Firman ini yang menumbuhkan harapan kita. Firman ini yang menumbuhkan iman kita, saudara. Ingat, pengharapan gak bisa tumbuh kalau saudara gak beriman. Pak, udah beriman kepada Tuhan dari kecil. It's okay, tapi terhadap situasi yang sedang saudara hadapi hari ini, saudara percaya nggak? Tuhan akan menjamin saudara. Tuhan akan menopang saudara. Iman tidak bisa tumbuh kalau tidak dengar firman Tuhan. Amin, saudara ya. Selanjutnya, makanya saya tulis begini. Tidak ada firman, tiada pengharapan. Sedikit firman, sedikit pengharapan. Banyak firman, banyak pengharapan, saudara. Makanya hari ini saya mendorong saudara, ketika mendengarkan firman, saudara mendengarkan dengan baik. Saya tentu tahu ada orang-orang tertentu, saya punya kenalan, dia kalau mendengar firman itu dia bisa hafal sistematis poin-poinnya, karena orangnya buta gitu, saudara ya. Karena jadi dari situ saya tahu orang buta tuh punya pikiran yang sistematis. Dia bisa catat, dia bisa ingat dan sebagainya. Tetapi buat saya dan saudara, ketika kita dengar firman, apa yang kita lakukan, saudara? Untuk kita menaruh perhatian ekstra, untuk kita kalau perlu kita catat dan sebagainya. Ada ibu-ibu yang foto slide-nya dan sebagainya. Saya percaya apa yang saudara lakukan itu adalah supaya saudara menumbuhkan iman. Makin banyak firman yang saudara simpan, saudara dengar, saudara lakukan, maka semakin tumbuh pengharapan saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Yang terakhir, puji Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita dapat memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah? Saudara lihat yang ketiga, kekuatan Roh Kudus menghasilkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Pak, kok banyak sekali ya? Ini seperti mata rantai, saudara. Nggak bisa diputus, hanya lakukan ini terus terjadi, nggak bisa. Tetapi ini seperti mata rantai yang harus kita manage satu persatu supaya kemudian menumbuhkan kerohanian kita. Saudara lihat Roma 15 ayat 13, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, tetapi menariknya memang di awal Tuhan bilang, Paulus bilang, semoga Allah sumber, katanya, sumber pengharapan, gitu ya, saudara ya. Nah, perhatikan di sini, saudara perhatikan bahwa Roh Kudus, kenapa Roh Kudus berperan di dalam menumbuhkan atau mengadakan pengharapan yang berlimpah-limpah dalam orang percaya. Kenapa Roh Kudus seringkali dalam perjanjian baru mendapat peran-peran yang sangat vital di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara ingat bahwa kita pernah belajar bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah. Sama, setara kemahakuasaannya, kedahsyatannya dan lain sebagainya. Bahkan termasuk
Roh Kudus ini adalah Maha Tahu, saudara ya. Dia tahu segala sesuatu. Bahkan Roh Kudus tahu mengetahui segala sesuatu terhadap diri seseorang. Apa yang akan dialami dan lain sebagainya dari diri seseorang. Nah saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Allah yang mulia, di dalam kehidupan kita, di dalam proses-proses kehidupan kita, seringkali, tidak jarang bahwa kita akan mengalami momen-momen, kita akan mengalami situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi-situasi yang sukar. Untuk apa? Tuhan membentuk kita. Grafik kehidupannya mungkin kurang lebih seperti Ayub tadi, saudara ya. Seperti Ayub begitu. Tetapi saudara lihat, nah di dalam hal-hal yang seperti ini, disinilah peran Roh Kudus di dalam diri seseorang untuk memberikan atau membangkitkan kepada kita pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara, dalam proses-proses kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita nggak bisa garansi diri kita kuat terus. Betul saudara? Kita nggak bisa garansi. Kadangkala ada yang kita pikir masalah besar sekali, wah kita bisa kuat. Tetapi tak tahu datang masalah yang remeh, kita bisa begitu lemah, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini dalam kemahakuasaannya. Disinilah peran Roh Kudus. Dia kemudian memberikan kita pengharapan yang berlimpah-limpah, saudara. Jadi di sini ketika kita kemudian terhubung dengan Allah, kita mempercayai karya Roh Kudus dalam hati saya dan saudara. Ketika kita bertobat, maka Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, saudara. Bahkan pun kalau kita bertobat, saudara ingat ya, kapan saudara bertobat pertama kali? Itu pun karena apa? Pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tetapi saudara perhatikan di sini bahwa apa? Di dalam menghadapi musim-musim kehidupan, roda kehidupan, kadangkala sebentar di atas, saudara udah hafal pasti. Bahkan apa? Lama sekali ada di bawah, saudara. Baru sebentar di atas, lama kali nyungsepnya, saudara. Dalam kehidupan seperti ini, seringkali kita dapat kehilangan harapan. Kita dapat kehilangan keyakinan, saudara. Kita dapat menjadi lemah. Tetapi kalau saudara terhubung dengan Roh Kudus, saudara membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, maka Roh Kudus ini yang akan memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Roh Kudus yang akan memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah, saudara. Saudara lihat dua ayat yang terakhir. Kita lihat apa peran Roh Kudus dalam pelayanan Paulus, saudara ya, yang membangkitkan harapan Paulus begitu rupa. Saudara lihat 2 Korintus 3 ayat 12. Dikatakan begini, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian. Nanti saudara lihat ayat seterusnya ya. Maka kami katanya bertindak dengan penuh keberanian. Nah, kenapa Paulus sampai punya pengharapan begitu rupa, pengharapan yang berlimpah, pengharapan yang besar? Saudara kita mundur ke ayat 6 dari 2 Korintus 3. Dikatakan seperti ini, ialah I-nya ini I besar, bukan karena di kalimat pertama, tapi karena mengarah kepada Allah ya. Allah lah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tetapi apa? Tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara perhatikan, pelayan, Paulus bilang katanya pelayan perjanjian baru. Kenapa dibilang begini? Nah, pelayanan perjanjian baru atau bagaimana perjanjian baru itu dimulai, tandanya ketika gereja lahir, saudara. Gereja muncul pertama kali. Gereja muncul setelah ada karya Roh Kudus melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Jadi saudara ingat, setelah itu
Petrus katanya berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jemaat-jemaat lagi disiksa, lagi didera, dikejar-kejar, mau dibunuh. Tetapi karena ada pekerjaan Roh Kudus, mereka sanggup memberitakan firman Tuhan. Nah, Paulus pun kemudian dia menumpukan pelayanannya pada pekerjaan Roh Kudus, saudara ya. Pada pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, kita bisa lihat kemudian apa hasilnya. Hasilnya Paulus bilang dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saudara lihat, saya baca. Ada nggak ayatnya? Oh, ya. 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Tadi pasal 3, sekarang pasal 4. Ini bicara soal pengharapan Paulus. Kenapa dia bisa sampai berkorban luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, untuk imannya kepada Tuhan. Saudara lihat, sebab itu kami tidak tawar hati. Kalau saya sangkut pautkan, sebab itu saya punya pengharapan, tidak tawar hati, saudara. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan ayat 17. Sebab ini pengharapan Paulus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kesusahan, dicambuk, didera, bahkan dia curhat, saya lupa di bagian mana dalam Alkitab, saya lupa Efesus apa Filipi, dia curhat bahwa apa, menanggung pukulan 40 kurang 1 kali, berulang kali mengalami karam kapal, berulang kali pernah dipatok ular tapi masih hidup, dan lain sebagainya. Bahkan tragisnya sampai dibawa dalam pengadilan tinggi di Roma, saudara. Tapi Paulus bilang, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ini pengharapan Paulus yang berlimpah-limpah. Kemuliaan kekal yang melebihi apa? Segala-galanya. Jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini wujud nyata dari berlimpahnya pengharapan yang Paulus miliki, saudara. Itu bisa terjadi karena apa? Paulus bilang dalam 2 Korintus 3, dia tahu dia ini adalah pelayan Tuhan yang bertumpu pada pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saudara perhatikan, kalau kita sendiri ada dalam situasi Paulus, tidak mungkin kita bertahan, saudara. Tetapi Paulus bersama Roh Kudus itu melahirkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin, saudara. Saya tulis seperti ini. Menghadapi kehidupan masa depan yang mencekam dan penuh dengan ketidakpastian. Kapan lalu saya baca di Bali atau di mana udah ada cacar monyet, itu nggak salah ya, nggak tahu. Mungkin kalau makin menyebar, mungkin bisa dijadikan epidemik gitu, saudara ya, cacar monyet. Dan ada ya beberapa lah gitu ya, nggak tahu ilmuwan yang parno atau gimana. Nanti bakalan bisa kali jadi pandemi dan lain sebagainya, begitu, saudara ya. Bahkan kemarin saya baca Presiden terpilih Prabowo akan memulai pemerintahannya dengan harus membayar utang sekian banyak, gitu, saudara. Bahkan kemarin di artikel dibilang orang kelas menengah orang Indonesia kelas menengah itu naik jumlahnya, katanya. Naik jumlahnya berarti yang menengah atasnya turun, gitu, saudara ya, karena efek dari pandemi. Pandemi di kita mulai stabil 2022, tapi efeknya mulai sekarang, gitu ya. Banyak orang ke mall tapi nggak beli apa-apa, daya beli lesu, ini dan itu, dan ya gitu ya, saudara ya. Bahkan banyak usaha tutup dan lain sebagainya. Bahkan kemarin lalu saya pergi ke salah satu rekan di Cilengsi, saudara. Dia ditawarin ruko gandeng seluas kita, gitu ya, saudara ya, 1,5 M, 2 gitu, saudara ya. Tapi saya nggak ngerti, pas keluar baru saya ngomong, oh kenapa dijual murah? Karena apa? Sepantaran itu, saudara, ada di daerah di Pasar Cilengsi, gitu, saudara, nggak ada yang buka lagi di situ. Tinggal 1-2 gitu, saudara. Saya tanya, Kak, Bang, kenapa? Kok udah pada ini? Ya iya, lagi lesu, orang-orang pada jual, pada ini dan lain sebagainya. Itu ya, kita melihat ke depan.
masa depan keuangan, masa depan pemerintahan ini dan itu. Penuh ketidakpastian, penuh ketakutan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saudara perhatikan di sini. Allah memberikan kita pribadinya, bukan lagi berkat. Dia berikan pribadinya sendiri, yaitu Roh Kudus dalam hati kita. Untuk apa katanya saudara? Memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Saudara, Roh Kudus ini adalah pribadi yang bisa saudara ajak bicara, saudara ajak curhat, saudara ceritakan keluh kesahmu, saudara. Kalau kita sedang merasa lemah, mari kita akui kelemahan kita, kita akui keterbatasan kita, saudara. Karena Roh Kudus yang ada dalam hati saya dan saudara ini, Dia mau memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Untuk segala situasi apapun, kita sebagai orang tua, kita punya kecemasan terhadap anak-anak kita. Kita sebagai anak, kita punya kecemasan terhadap orang tua kita. Kita sebagai pekerja, kita punya kecemasan terhadap kelangsungan pekerjaan kita. Kita sebagai orang-orang yang sedang bergumul untuk kesehatan dan lain sebagainya, kita berpikir dan lain sebagainya. Tapi saudara punya satu pribadi, namanya Roh Kudus. Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan bilang, oleh kekuatan Roh Kudus akan menghasilkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu gimana, saudara? Saya pernah di Manado, di daerah Air Madidi, ada pabrik aqua, saudara. Jadi memang mereka buka satu bagian khusus supaya masyarakat sekitar boleh ngambil. Jadi kami keluarga pun selalu ngambil di sana, bawa mobil, ngambil berapa belas galon langsung ngambil gitu, saudara. Dan saya ketika pertama kali nginjak waktu SD kelas 5, saya ngomong, ini air nggak habis-habis ya, otak Cinanya jalan. Kalau gua isi ini, jual di tempatku lumayan untung 1.000 gitu, saudara ya. Itu otak Cinanya gitu, saudara ya. Tetapi saya lihat, itu aja karena mereka gali gitu, saudara ya, dari dasar mereka menggali, karena memang daerah kami itu gali sumur aja 2 meter langsung keluar air gitu, saudara ya. Tetapi saudara lihat, itu aja ciptaan Tuhan, kita aja yang lihat berlimpah-limpah. Sampai hari ini pabriknya masih ada, bagian yang buat masyarakat itu masih ada. Tandanya ndak habis-habis. Ciptaan Tuhan aja itu nggak habis-habis. Nah sekarang Tuhan janji Dia berikan Roh Kudus untuk menghasilkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu gimana, saudara? Tumpah-tumpah kah? Kalau kita naruh air dan sebagainya, berlimpah-limpah, saudara. Saya ingat di tempat itu ada 7 pipa yang nyala keluar airnya 7 kali 24 jam, tidak pernah berhenti, saudara. Bahkan maaf kata, kalau orang-orang pulang pasar cuci usus bab 1, saudara, langsung taruh di situ. Orang nyuci baju di situ. Saya bilang, bahagia kali orang hidup di sini, sehat. Setiap kali tuang airnya, oksigennya luar biasa dan sebagainya. Itu aja ciptaan Tuhan. Tuhan yang adalah Maha Pencipta, Dia berjanji mengaruniakan pengharapan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara sedang kekurangan pengharapan, sedang kehilangan pengharapan untuk pergumulan apapun yang sedang saudara alami, mari arahkan hati kepada Kristus. Arahkan hati, bilang sama Roh Kudus dalam hati saudara, Roh Kudus, mari berikan aku pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin. Untuk firman Tuhan